Oke, siang ini kita akan mencoba membahas tentang kesulitan belajar dan beberapa kemungkinannya. Ini kemungkinan dari analisa sidik jari bakat Akila. Ini kemungkinan untuk anak yang tidak misal punya penyakit yang terlalu serius ya. Jadi ini anaknya normal, kemudian ada beberapa kemungkinan untuk kesulitan belajar, sulit belajar dan beberapa kemungkinannya. Ini sebenarnya hal klasik. Jadi saya kemarin mau maju mundur mau membahas ini karena di internet di YouTube itu banyak sekali dibahas. Namun saya coba ini pembahasan ini agak berbeda dari teman-teman. Jadi ada bedanya lah gitu. Dan membingungkan. Hal klasik yang selalu dibahas dan solusinya banyak dan berbeda sehingga sedikit membingungkan. Di sini kita akan mencoba ikut membahas juga, semoga bermanfaat. Jadi semoga ini berbeda dari teman-teman sebelah ya yang mencoba juga membahas tentang ini. Belajar di sini diartikan belajar pelajaran sekolah. Jadi kita batasi pembahasan di sini tentang belajar di sekolah, bukan untuk pembelajaran maksudnya belajar di luar sekolah. Misal tentang apa itu ya? Kepemimpinan, kepemimpinan atau soft skill yang lain. Jadi di sini kita hanya membatasi tentang belajar untuk pelajaran sekolah. Jadi jangan kenapa kita batasi, karena biar tidak terlalu melebar yang akan kita bahas. Yang sifatnya logis, numerik, atau bisa disebut dengan kognitif. Jadi yang kita bahas tentang belajar kognitif saja. Untuk afektif, psikomotor juga belum kita bahas. Untuk itu kita batasi pembahasan tentang sulit belajar di sini adalah di ranah kognitif saja gitu ya. Nah, ini adalah pengalaman dari beberapa kali kita melakukan analisa bakat ya, udah lebih dari 1000 kali, dan biasanya masalah ya itu aja. Di sini ada beberapa kemungkinan, 5 kemungkinan yang ditemukan selama menganalisa. Jadi kita batasi dari analisa sidik jari aja. Nah, yang pertama adalah dominan di otak kanan. Jadi kalau otak kanan itu memang lebih suka belajar yang sifatnya estetik, kemudian dia lebih suka dengan kebebasan, dia lebih suka dengan hal-hal yang bersifat di luar kognitif, seperti main bola, kemudian seni, kemudian menari, kemudian kepemimpinan. Itu memang di otak kanan, itu passionnya di sana. Nah, otak kanan itu cenderung males untuk ke bidang-bidang seperti matematika, kemudian fisika, kemudian ke kimia gitu. Memang mereka lebih cenderung malas di sana. Kemudian otak kanan itu cenderung berpikir global dan memahami tujuan besar. Jadi tidak mau memahami detail-detail. Jadi lebih ke global-globalnya aja. Detailnya dia malas untuk ke detail-detail. Dia akan memilih masalah di tingkat detail, dia akan memilih masalah di tingkat detail dan rumit. Ini enggak ya, dia tidak akan dia memiliki masalah. Dia memiliki masalah di tingkat detail dan rumit. Jadi senangnya itu global-globalnya aja, cepat paham dan seperti itu. Makanya untuk dominan otak kanan itu lebih ke ekonomi, ke politik gitu, memang lebih suka di otak kanan, manajer gitu. Otak kanan sangat berguna untuk bekerja. Otak kanan itu sangat berguna saat bekerja. Jadi nanti kalau dia bekerja itu lebih superior daripada otak kiri. Kenapa? Karena otak kanan lebih memahami tujuan. Jadi tujuan apa gitu. Karena dapat membuat relasi yang sangat banyak dan biasanya dengan mudah mencari uang. Jadi otak kanan itu lebih gampang mencari uang daripada otak kiri. Kenapa? Karena dia bisa menjual sesuatu dengan lebih cepat. Karena apa? Relasinya itu banyak. Ini adalah sebuah saran yang sebenarnya kurang benar ya. Tapi saya sarankan. Jadi ini mentok-mentok kayak gitu. Jadi mentok-mentoknya itu tidak perlu mengejar akademis. Jadi nggak perlu ranking 1. Kemudian ranking 2, kemudian nggak perlu, karena ya, dari sekolah itu kan yang penting nanti bisa cari uang gitu aja toh. Kemudian kuliah di jurusan yang sifatnya sosial.
kemudian ekonomi, sosial dan ekonomi. Tuh, jadi lebih pinter nanti ke sana karena dia punya banyak relasi-relasi. Karena dengan relasinya yang sangat banyak, biasanya orang otak kanan tidak terlalu bermasalah di keuangan. Jadi orang otak kanan itu kalau nantinya dia itu bisa benar-benar kita benar-benar kita berikan stimulus yang bagus, dia dapat mencari mencari uang itu lebih cepat gitu. Dia biasanya dapat menjual sesuatu dengan sangat cepat. Nah, itu Mas. Ini kelebihan dari otak kanan. Namun ketika nanti pas dia sekolah itu akan mengalami masalah di akademik. Jadi intinya jangan terlalu memaksa dia ranking 1, intinya itu. Yang penting lulus aja, kemudian ambil jurusan bisa sosial, ke ekonomi, ke psikologi gitu. Jadi lebih baik ke sana gitu. Intinya seperti itu. Kemudian masalah yang ditemukan yang kedua yaitu kecerdasannya kurang. Nah, di sini ini yang sebelumnya ya. Apakah ketika dominan otak kanan itu nggak bisa matematika atau nggak bisa fisika? Ternyata bisa, namun dengan sedikit sedikit pemaksaan ya, bukan pemaksaan sih, sedikit tenaga untuk ke sana. Jadi apakah bisa? Saya dapat sampel 1 itu bisa. Sampel itu bisa. Dan mereka bisa jadi guru matematika. Artinya sebenarnya bisa. Cuma memang butuh waktu belajar yang lebih panjang. Nah, berikutnya kecerdasan kurang. Nah, ini sebab paling umum ya. Sebenarnya ini nggak terlalu terus masalah banget, itu enggak. Sebab paling umum sebenarnya solusinya lebih mudah, yaitu dengan belajar lebih lambat dan waktu lebih banyak. Jadi kalau belajar lebih sedikit-sedikit aja, sedikit pahami, kemudian baru nambah, pahami, nambah dikit pahami, nambah dikit dipahami. Jangan misalnya kita itu belajar pengen 5 halaman gitu ya. Setengah halaman dulu aja, setengah halaman dipahami, setelah benar-benar paham baru masuk ke halaman setengah halaman berikutnya. Dipahami, setelah benar-benar paham masuk ke setengah halaman berikutnya. Jadi memang waktunya jadi lebih panjang daripada yang punya kecerdasan lebih. Namun intinya sebenarnya nggak ada masalah sedikit pun itu di sini, karena saya sendiri bukan orang pinter. Jadi saya dulu juga belajar gitu, jadi sedikit-sedikit gitu. Teman-teman udah selesai, saya belum. Ya memang seperti itu. Jadi ya gitu, memang seperti itu. Itu udah, dan sebenarnya nggak ada masalah dan nanti akhirnya juga bisa. Jadi aman sebenarnya, ini nggak ada masalah. Nah, kemudian yang saya temukan berikutnya adalah kesalahan cara belajar. Ini paling umum ya. Hal yang paling umum ditemukan dan sebenarnya nggak fatal. Sampai saat ini cara belajar dikategorikan menjadi 3, yaitu visual, auditory, dan kinestetik ya. Namun beberapa bulan ini saya ingin menambahkan cara belajar itu menjadi 5, yaitu pemikir dan penyimpul. Jadi ada 5 cara belajar ya. Nah, kalau visual itu jelas ke membaca ya, kalau auditory jelas dengan mendengar, kalau kinestetik itu dengan menyentuh, cuma seperti itu. Dan ini kalau pemikir itu diberikan sedikit masalah, kemudian dia harus berpikir gitu. Kemudian kalau penyimpul dia diberikan hampir sama ke masalah-masalah, kemudian membuat kesimpulan. Seperti metode belajar itu problem solved, problem solving. Lupa saya, PBL, pembelajaran based learning, problem based learning PBL. Jadi sistem belajar metode PBL itu diberikan ke anak yang kesini, pemikir dan penyimpul. Nah, kemudian kalau sistem PBL kemudian diberikan ke sini, ya nggak jadi, karena ini membaca.
Dia baca kemudian paham, dia mendengarkan baru paham, dia melihat, menyentuh gitu, menyentuh baru paham. Nah, PBL diberikan ke pemikir dan penyimpul. Jadi sistem belajar itu memang harus disesuaikan dengan cara belajarnya. Problem based learning, jadi dia diberikan sebuah masalah, kemudian disuruh untuk membuat kesimpulan. Nah, K13 ini sekarang itu kebanyakan memakai PBL ini. Jadi diberikan masalah, disuruh menganalisa, kemudian membuat kesimpulan. Nah, orang-orang yang di visual, auditory, kinestetik ya bingung gitu. Nah, memang kita belum pernah membuat sebuah kelas yang disesuaikan dengan ini gitu ya. Belum ada belum ada riset yang sampai ke sana gitu, kita belum pernah ada. Namun ada pemikiran ke sana gitu. Kesalahan cara belajar sebenarnya tidak fatal, namun akan berakibat lebih lama dan lebih sulit. Jadi kesalahan ini sebenarnya nggak fatal-fatal banget gitu. Jadi seperti kita cuma di lubang air gitu ya. Kita ada botol, ada 2 botol, kemudian lubangnya kecil dan lubangnya besar gitu. Itu otomatis yang kita berikan air yang sama gitu. Maksudnya pancuran dimasukkan ke pancuran yang sama. Otomatis loh yang lebih besar kan lebih cepat gitu. Namun akhirnya kan penuh juga, ya toh. Akhirnya kan 2 botol ini tetap penuh juga, cuma waktunya yang berbeda. Nah, seperti itu. Mengisi air di lubang yang kecil dan besar, tentu saja yang lebih besar itu lebih cepat. Nah, cuma itu sebenarnya. Dan tidak fatal. Namun jika memang itu ketemu, misal kita menemukan kalau dia itu visual atau auditory, kita bisa memberikan stimulus yang lebih cepat gitu. Karena kan dulu itu saya sendiri auditori ya, auditori. Kemudian ada slogan apa itu ya, jendela dunia itu adalah membaca gitu. Jadi membaca, benar saya membaca. Dan setelah membaca 2 jam itu nilai saya tetap 3 gitu. Pelajaran geografi. Kemudian satu kelas itu yang nilainya 3 cuma saya, yang lain itu 7, 8 gitu. Kemudian di satu kelas cuma saya tok itu. Pernah itu pas SMP dan tetap aja 5. Tetap aja 5. Karena kesalahan cara belajar. Jadi cara belajar auditori itu kan apa ya? Mendengar. Jadi paling mudah untuk belajar auditori itu ketika ngomong agak keras, kemudian didengar oleh kuping. Nah, setelah saat itu tuh saya nggak pernah belajar, beneran. Saya nggak pernah belajar karena saya belajar malam itu dari jam 2 pagi sampai jam 4 itu. Dan sore saya belajar juga membaca itu karena geografi kan bukunya tebel. Baca itu. Saya masih ingat itu mata mapelnya itu negara-negara Asia. Wah, ya kan rapal-rapal ya. Serapal kemudian ya, nggak paham sama sekali. Baca masalahnya. Nah, setelah itu saya nggak pernah belajar. Malas sampai ke kuliah pun saya itu nggak pernah belajar. Akhirnya caranya gini, saya temukan caranya. Pas ketika tes itu saya nggak belajar. Namun saya cuma datang lebih awal. Jadi kalau tes itu kan biasanya jam setengah 8 yo. Jadi saya itu datangnya tetap jam 6 pagi itu udah datang, udah sampai sekolah. Jam setengah 6, jam 6 seperempat itu udah sampai sekolah. Kemudian saya cuma duduk dengerin orang belajar. Nah itu jadi metode yang saya temukan di situ. Jadi saya cuma dengerin orang belajar. Nah itu lebih bisa daripada saya harus belajar itu. Makanya sistem auditori, dan itu saya belum menemukan kalau saya itu auditori itu waktu SMA. Itu lebih paham daripada saya belajar harus 3 jam. Nah itu pentingnya kita tahu kalau kita itu belajar dengan metode apa itu seperti itu. Berikutnya yaitu masalah dini di bakat super. Jadi bakat super itu ditandai dengan pola-pola ini ya. Jadi kalau nggak analisa bakat ini nggak ketemu B, H, G, K. Jadi ada 4 pola yang memang ini agak bermasalah selama saya analisa. Jadi ketika ada orang atau anak yang analisa dengan pola B atau H atau G atau K itu biasanya bermasalah.
Nah, yang belum pernah saya temukan sebenarnya ini K ini, karena ini sangat jarang sekali dan belum pernah ketemu orangnya yang punya K. Namun ini adalah pola di atasnya ini. Jadi pola ini adalah pola teratas. B, H, dan B, H, G, K. Dan ketika saya menemukan tiga pola ini aja sudah terlalu bermasalah, apalagi ini. Ini adalah gabungan dari H dan E. Jadi antara while dan loop itu jadiin satu, ketemu K ini. Otomatis ini akan terlalu bermasalah gitu. Pola tersebut jarang ditemukan dan sekali ditemukan biasanya juga membawa masalah. Jadi memang pola-pola itu membawa masalah, walaupun akhirnya akan membawa sebuah bakat super di mana menjadikan seseorang menjadi sangat unik. Jadi memang itu seperti apa ya? Apa itu solusi besar itu juga membawa masalah besar. Biasanya seperti itu. Dan hal ini biasanya terjadi saat anak itu masih anak-anak akan mulai hilang setelah masa remaja. Dan ketika masih anak itu SD ya biasanya. Kalau pas TK itu belum kelihatan. Jadi pas TK itu kan masih umum aja, kemudian anaknya itu masih biasa aja, nggak terlihat sama sekali kalau nanti ada masalah. Nah, nanti ketika kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD itu baru ketemu, itu baru keluar masalahnya itu. Dia kan berkembang ya. Dia berkembang, mulai memahami, kemudian ada masalah di situ baru keluar. Dan tipe-tipe ini memang tipe-tipe yang punya masalah di sana. Jadi muncul ini masalah. Dan memang nanti akan memberikan sebuah apa ya, kemampuan yang luar biasa. Namun anaknya itu ya kecilnya bermasalah intinya itu. Jadi bersyukurlah kalau anaknya itu memang ya, nanti silakan analisa aja, nanti akan ketemu itu masalahnya di mana. Kemudian terlalu banyak bakat. Nah, terlalu banyak bakat ini biasanya ditandai dengan dia itu pinter. Jadi anak banyak bakat itu dia pinter mempelajari sesuatu dengan cepat. Nah, yang jadi masalah itu menjadi pemalas dan cepat bosan. Nah, sebenarnya masalah cuma ini aja. Pemalas dan cepat bosan. Jadi intinya anak ini pinter, bakatnya banyak, cuma jadi pemalas dan bosan. Kenapa? Karena cuma itu aja gitu kan. Nah, teman-teman lain itu belajar setengah jam belum pasti paham, itu 1 jam belum pasti paham. Nah, anaknya itu kan ketika diterangkan guru langsung paham. 5 menit ya 5 menit dia paham. Nah, dia kan males gitu loh. Ngrungokke gurune ngomong itu males. Gurunya apa itu bicara jelasin gitu ya sudah males dia tidur, itu kan biasanya seperti itu. Nah, padahal kadang yang dijelaskan selama 5 menit pertama itu kan belum tentu semua masalah itu dikeluarkan oleh guru. Nah, akhirnya dia tidak mendapatkan 100% dari ilmu yang diberikan. Otomatis ya jadi seperti itu, pemalas, bosan. Solusinya itu latih konsentrasi dengan puzzle. Kemudian membuat daftar tugas atau sejenisnya. Jadi intinya dia dikasih apa itu ya, tantangan seperti puzzle. Kemudian daftar tugas itu misalnya daftar belajar itu jam segini. Kemudian jangan terlalu panjang-panjang. Misal di daftar itu belajar 2 jam. Wah, dia bosannya minta ampun. Nah, dia harus belajarnya misal 30 menit aja atau 1 jam. 1 jam belajar, kemudian dia bermain. Kemudian 1 jam lagi belajar, bermain lagi. 1 jam belajar biar nggak bosan. Intinya itu di sana. Kemudian untuk mengatasi pemalasnya juga dia dan dia nggak suka dengan ini juga. Sebenarnya dia nggak suka dengan sebuah jadwal juga. Jadi memang harus ada yang diawasi, harus diawasi lah seperti itu. Kemudian yang terakhir itu salah asuhan. Nah, ini memang sebenarnya ya susah ini ngomongnya ini. Sebenarnya ngomongnya ini saya susah ini. Karena salah asuhan itu tidak tahu ketika salah asuhan. Saya sendiri mengalami. Jadi sebenarnya saya ngalami sendiri. Jadi yang saya omongkan dari video-video kemarin itu saya ngalami sendiri. Jadi saya tidak mengomongkan orang lain.
Biasanya terjadi ketika orang tua itu sibuk kerja dari Senin sampai Minggu. Jadi dari Senin sampai Minggu itu kerja. Kemudian memang sebenarnya tidak ada yang salah karena zaman aja memang mengharuskan seperti itu. Jadi sebenarnya orang tua nggak ada yang salah karena dua-duanya kerja gitu kan ya. Nah, si anak itu bersama mbahnya atau pembantu. Dan ketika perkembangan anak tidak sesuai ekspektasi orang tua. Jadi yang salah itu sebenarnya di sini cuma. Jadi ekspektasi orang tua itu perkembangannya kan seperti anak-anak lain ya. Dulu gitu biasanya kan itu kita itu kan menyetandarkan kita dulu aja ya. Dulu saya umur segitu itu bisa itu gitu kan, cuma itu sebenarnya. Ekspektasi orang tua itu kan mengharuskan anak kita seperti kita gitu kan. Nah, ekspektasinya itu harus diturunkan karena kita di sini kan banyak kita kan kerja itu. Dan tiba-tiba komplain ke anak. Loh, anaknya lah bingung gitu loh. Anaknya kan bingung harus buat apa. Singkatnya kadang yang terjadi seperti itu. Nah, hal yang biasa terjadi itu seperti itu. Dan kemudian orang tua memberikan, wah harusnya gini, gini. Nah, langsung dibentak. Padahal sebenarnya itu kalau kita memberikan apa ya? Kita memberikan secara pelan-pelannya jadi orang tua lah. Ini biasanya anak pertama. Kalau orang tua itu memang ya memang susah, itu nggak mudah. Saya sendiri yang mengalami dan itu benar-benar nggak mudah, sama sekali nggak mudah. Kemudian memang kita harus bisa membagi antara kerja dan ke keluarga, itu memang harus gitu. Memang susah itu, memang susah. Nah, solusinya sederhana, luangkan waktu 100%. Jadi 100% itu kadang kita nggak megang HP, nggak kerja, sekitar 2 jam tiap hari. Kalau nggak bisa 2 jam ya 1 jam lah. Minimal 30 menit gitu ya. Itu udah beda kok. 30 menit aja, nggak usah lama-lama. 30 menit ngegame bareng, atau kalau anak laki-laki ngegame bareng atau apalah gitu. Nah, itu udah beda nanti. Biasanya ya, biasanya udah beda. Tapi nanti akhirnya itu nggak sesederhana itu. Saya tahu juga itu nggak sesederhana itu. Memang ini kan masalah sosial, jadi memang akhirnya itu nggak sesederhana itu. Tapi kita coba gitu, kita coba aja, kita coba dulu. Tiap hari lah, tiap hari 1 jam atau 2 jam atau setengah jam, terserah, itu bebas saja, tergantung kesibukan Anda masing-masing. Nah, ini saran aja ya, saran namanya. Saran kan bisa dilakukan, bisa enggak, bisa percaya, bisa enggak, itu terserah Anda. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian ada lagi Bang enggak ya? Udah. Nah, analisa sidik jari bakat bisa online, bisa offline. Nah, ini 081 bisa menghubungi saya ya. 081 391 005464. Kalau yang ini langsung ke saya langsung. Dan harganya 100.000 per analisa ini untuk online atau offline. Di tiap daerah itu beda-beda, bisa 150, bisa 200, bisa 300, tapi tidak ada yang kurang dari 100. Kemudian membuka kemitraan, dan kita juga membuka kemitraan dan keagenan. Misal Anda mau buka outlet analisa ini di tempat Anda sendiri. Tapi paling tidak nanti belajar cara menerangkan pola, cara menerangkan hasil analisa itu, dan tidak 1 jam bisa. Itu perlu pemikiran yang agak lumayan lah. Itu saya buatnya 4 tahun. Otomatis itu kan nggak bisa dipelajari 1 jam. Kalau memang bisa ya nggak popo gitu. Maksudnya itu umumnya itu 1 jam nggak selesai gitu. Tapi kalau misal bisa, bagus gitu ya. Anda berbakat itu di situ. Kemudian kalau misalkan mengirimkan secara online, itu dikirimkan dalam bentuk hasil scan gitu, diberi tanda ini kiri dan kanan seperti ini. Kemudian jempolnya terpisah. Kemudian yang kedua itu seluruh ujung jari diberi tinta sedikit-sedikit. Tintanya tipis-tipis saja, jangan terlalu banyak. Kemudian di daerah di sini telapak tangan di bawah telunjuk, kemudian di bawah kelingking, kemudian di sekitar pangkal telapak tangan ini juga diberi tinta sedikit seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu. Jika berminat silahkan WhatsApp ke saya aja 081 391 005464. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.